I'll pull you half in half. Hi friends, welcome back to my channel. Assalamualaikum. Hari ini kita akan bahas tentang opor. Opor ayam yang biasanya itu teman makan ketupat. Sekarang kita bahas opor ya. Opor ini pertama kali datang menurut sejarahnya ya. Menurut Pak Fadli Rahman, sejarawan kuliner, dia mengatakan kalau opor atau gulai atau kari ya, ini pertama kali masuk itu di kawasan bersentuhan dengan pengaruh Islam. Saat itu Islam pertama kali diperkenalkan oleh Arab dan India di kawasan pesisir Sumatera, Selat Malaka hingga Jawa. Pak Fadli menambahkan jika diperhatikan pola-pola budaya kuliner di 3 kawasan tersebut mengandung pengaruh Arab dan kurang dekat. Terus, ambil lagi. Mengapa opor bisa didapati di wilayah berakar budaya Melayu dan Jawa? Karena mereka di wilayah pesisir yang pertama kali menerima pengaruh Arab dan India dari abad ke abad. Lalu pengaruh dalam hal kuliner itu dimodifikasi seperti opor menjadi identitas kuliner lokal Indonesia. Jadi opor itu sama sih ya sebenarnya sama kari kalau di Melayu itu, atau gulai kalau di Sumatera itu. Bumbunya juga nggak beda jauh sih, sama. Nah, opor ini makanan khas Nusantara yang menjadi salah satu hidangan wajib masyarakat Indonesia. Mungkin kalau wajib itu masyarakat Jawa ya. Nah, itu kalau Idul Fitri atau Lebaran itu biasanya masak opor. Menu makanan berkuah kuning ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, lontong maupun ketupat. Hampir setiap daerah di Indonesia menyajikan opor dengan beragam variasinya sesuai kebudayaan dan hasil alam lokal. Belibet. Opor ini bisa diisi dengan opor telur, opor ayam, opor bebek, opor sapi. Ikan juga mungkin bisa. Ini ada filosofi ketupat dan opor. Berikut beberapa filosofi ketupat. Mencerminkan beragam kesalahan manusia. Hal ini bisa terlihat dari rumitnya bungkusan ketupat. Kesucian hati. Setelah ketupat dibuka, maka akan terlihat nasi putih, dan hal ini mencerminkan kebersihan dan kesucian hati setelah memohon ampunan dari segala kesalahan. Mencerminkan kesempurnaan. Bentuk ketupat begitu sempurna, dan hal ini dihubungkan dengan kemenangan umat Islam setelah sebulan lamanya berpuasa dan akhirnya menginjak Idul Fitri. Karena ketupat biasanya dihidangkan dengan lauk bersantan, maka dalam pantun Jawa ada yang bilang kupas santen, kulo lepat nyuwun ngapunten, saya salah mohon maaf.
Karena ketupat biasanya dihidangkan dengan lauk yang bersantan, maka dalam pantun Jawa ada juga yang bilang kupas santen, kulo lepat nyuwun ngapunten. Kok diulang lagi? Berikut beberapa filosofi opor. Opor ayam merupakan masakan yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, bagian barat yang memiliki akar budaya Jawa. Pada hidangan opor ayam, masakan tersebut dijadikan santan sebagai bahan utama. Santan sendiri dalam bahasa Jawa disebut dengan santen yang mempunyai makna pangapunten alias memohon maaf. Kombinasi antara opor dan ketupat ini diyakini menjadi sebuah lambang permintaan maaf yang tulus serta keinginan untuk memperbaiki kesalahan dengan hati yang putih dan suci. Nah, jadi sudah saya bahas ya sedikit tentang filosofi opor, kelibet mulu nih. Filosofi opor dan ketupat. Ternyata ada sejarahnya ya, friends. Oke, friends. Sekian dulu. Terima kasih yang sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa untuk like and subscribe. Sampai jumpa lagi di channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.